Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di seputar aplikasi. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang Ruby Network ya. Gimana nih teman-teman, udah pada KYC apa belum ya? Kurasa banyak dari teman-teman itu yang belum KYC ya. Banyak yang masih menunggu untuk undangan slot KYC ya. Nah, di video kali ini teman-teman, saya ingin berbagi informasi buat teman-teman semua yang belum KYC ya. Kalau yang sudah lulus KYC ya aman ya teman-teman. Tapi bagi yang belum lulus KYC, teman-teman harus simak video ini ya, karena ada 3 hal yang teman-teman harus tahu untuk mendapatkan slot KYC teman-teman. Dan sekarang untuk Ruby ya, ini sudah semakin sulit untuk kita menambang Ruby ya, karena di sini sudah mengalami halving ya. Per hari kita sekarang di 0,625 ya, dan nanti akan halving lagi di 0,3 teman-teman. Oke teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum daftar di Ruby, masih ada kesempatan ya untuk mendaftar ya. Walaupun dapat sedikit, tapi sepertinya potensinya besar teman-teman ya untuk si Ruby ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Di sini saya ini ya terlambat teman-teman, baru mendaftar ya. Di sini untuk Ruby-nya teman-teman 0,2 teman-teman Ruby ya, dan di sini sudah ada dolarnya nih 1,2 teman-teman. Ya jadi sepertinya potensi dari Ruby ini lumayan ya, karena supply dari Ruby ini tidak begitu banyak teman-teman ya. Oke lah, jadi sekarang kita akan bahas tentang KYC teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum KYC, tentunya harus simak video ini sampai selesai teman-teman ya. Oke, kita langsung aja untuk ke informasinya teman-teman. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di X-nya si Ruby teman-teman ya. Dan ini dia untuk informasinya ya. Kita langsung aja buka ya. Kita langsung aja untuk membukanya dan kita terjemahkan teman-teman. Berita terbaru teman-teman. Cara mengetahui Anda diundang oleh sistem Ruby KYC ya. Apa yang dimaksud dengan undangan sistem untuk KYC di jaringan Ruby? Banyak pengguna dan penambang di jaringan Ruby, terutama penambang baru, merasa sulit memahami kapan mereka harus melakukan verifikasi KYC ya. Posting ini akan menjawab pertanyaan Anda dan memberikan penjelasan pada proses undangan sistem Ruby Network ya. Nah, jadi ini nanti mungkin akan menjawab ya pertanyaan dari teman-teman yang tentunya belum KYC ya. Oke, proses undangan KYC ya. Sebelum seorang menambang memenuhi syarat untuk verifikasi KYC di jaringan Ruby, penambang harus lulus pemeriksaan 3 tingkat ya. Nah, ini dia teman-teman ya, 3 hal yang teman-teman harus tahu ya. Kalau teman-teman itu belum mendapatkan KYC di Ruby Network ya. Oke, yang pertama adalah teman-teman ya. Yang pertama, penambangan beruntun selama 30 hari ya. Nah, jadi kita harus selama 1 bulan full itu nambang terus teman-teman ya. Nggak boleh bolong-bolong ya. Itu sarannya teman-teman ya. 30 hari kita harus nambang di aplikasi Ruby. Oke, ini berarti Anda harus menambang Ruby secara aktif setidaknya selama 30 hari ya. Setelah Anda menyelesaikan tahap ini, sistem akan memberi tanda centang biru pertama untuk Anda ya. Nah, jadi setelah 30 hari teman-teman, nanti di KYC, menu KYC kita akan centang warna biru ya, seperti gambar di samping ini teman-teman. Oke, yang kedua adalah mengeksploitasi atau menambang hingga 30 Ruby teman-teman. Ini berarti Anda telah menambang hingga 30 Ruby untuk mendapatkan centang biru kedua ya. Nah, jadi untuk 30 Ruby ini dulu sempat
saya berpikir kalau 30 ruby ini kita harus berbayar dengan 30 koin ruby teman-teman ya. Ternyata di sini kita harus memiliki 30 koin ruby ya, bukan kita harus berbayar dengan 30 koin ruby ya. Jadi dulu sempat saya berpikir kalau kita itu harus membayar dengan 30 koin ruby untuk KYC-nya teman-teman. Oke, untuk tahap yang ketiga teman-teman, di sini tahap antrian dan pemilihan ya. Setelah penyelesaian tanda centang pertama dan kedua, tahap berikutnya adalah tahap kesabaran ya. Ya, jadi walaupun kita udah centang 1 dan kedua, ini untuk undangan KYC ini nggak bisa kita langsung KYC teman-teman ya. Kita juga diundang untuk KYC teman-teman ya. Jadi bersabar, dimana Anda mengantri dengan sabar dan membiarkan sistem milih Anda secara acak untuk verifikasi. Setelah tanda centang biru ketiga terbentuk, Anda dapat melanjutkan dengan mengajukan verifikasi KYC ya. Jadi ini undangannya sistemnya acak dan kita menerima undangan ya. Oke, penting untuk dicatat bahwa tidak ada pemberitahuan khusus untuk KYC yang dikirim ya. Jadi tidak ada pemberitahuan khusus di notifikasi, itu tidak ada. Mungkin kita harus cek terus ya teman-teman. Satu-satunya cara untuk mengetahui bahwa Anda telah memenuhi syarat oleh sistem Ruby untuk mengajukan KYC adalah dengan melihat 3 tanda centang biru pada akun Anda. Lihat tangkapan layar di bawah ya, di bawah ini teman-teman ya. Nah ini untuk centang birunya seperti ini teman-teman ya. Nah di sini aku kira yang 30 ruby ini kita harus berbayar 30 ruby ya, atau kita harus membeli dengan 30 ruby. Ternyata ini kita harus memiliki ya, yang kita tambang harus 30 ruby teman-teman. Oke ya, jadi begitu teman-teman ya untuk penjelasan tentang ruby ya, dimana kita harus memenuhi 3 kriteria tersebut untuk bisa KYC teman-teman ya. Kok nggak mau diterjemahkan lagi nih, terjemahkan lagi. Nah di sini penting pula dicatat bahwa tidak ada urutan kemunculan tanda centang biru karena seorang penambang dapat mencapai level eksploitasi 30 ruby lebih cepat jika ia telah membuat cukup banyak rujukan untuk meningkatkan frekuensi penambangan ya. Seorang penambang juga dapat memperoleh tanda centang 30 hari penambangan beruntun terlebih dahulu, terutama jika ia memiliki rujukan penambang 0,625 ruby per hari. Oleh karena itu tidak ada urutan tertentu untuk tanda centang pertama dan kedua ya. Oke, ini untuk NB kualifikasi untuk undangan sistem verifikasi KYC bukanlah fungsi dari siapa yang bergabung dengan penambangan jaringan Ruby terlebih dahulu ya, melainkan fungsi dari tingkat aktivitas dan pemilihan sistem acak untuk menghindari bias manusia ya. Jadi karena ini sistemnya acak teman-teman ya, bisa jadi yang udah nambang di setahun yang lalu ya, atau beberapa bulan yang lalu itu belum mendapatkan slot KYC. Nah sedangkan kita yang baru daftar aja baru berapa bulan, baru 1 bulan gitu ya, itu sudah bisa mendapatkan KYC teman-teman ya. Jadi ini sistemnya acak ya, jadi siapa yang beruntung ya itu dia yang mendapatkan slot KYC teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi itu tadi untuk penjelasan tentang KYC Ruby teman-teman ya. Jadi sepertinya ini berpotensi bagus untuk Ruby ya, bagi teman-teman yang belum
menggarap ya silakan digarap teman-teman ya. Jika yang belum KYC sabar aja, dan yang sudah KYC selamat ya buat teman-teman yang sudah pada KYC. Oke teman-teman ya, itu tadi untuk informasi hari ini. Kita akan update lagi untuk informasi-informasi selanjutnya teman-teman, mengenai seputar aplikasi-aplikasi yang tentunya bisa menghasilkan cuan teman-teman ya. Oke teman-teman yang baru gabung silahkan di subrek dan di like-nya dulu. Dan mungkin ini saja untuk video kali ini ya. Selamat hari weekend ya, hari Minggu. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.